Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syah Putri Wulan Pratiwi, mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber-sumber penafsiran yang bisa diterima guna memenuhi tugas mata kuliah Al-Dakhil fi Tafsir. Jadi sebelum itu, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang memiliki makna universal, bahkan jika dilihat dari berbagai perspektif. Di sini saya mengutip pendapat Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah Usul At-Tafsir yang menyatakan bahwa jika ada orang yang bertanya apakah ada jalan terbaik untuk menafsirkan Al-Quran, jawabannya adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Apabila engkau tidak mendapatkan tafsirannya pada Al-Quran, tafsirkanlah dengan sunnah, karena sesungguhnya ia memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Apabila tidak engkau temukan pula di dalam Al-Quran dan di dalam hadis juga, merujuklah kepada perkataan-perkataan sahabat Nabi, mengingat mereka menafsirkan sebagian turunnya Al-Quran dan situasi ketika ayat itu turun, serta mereka juga memiliki pemahaman yang benar dari Nabi SAW. Apabila tidak ditemukan penafsiran dalam Al-Quran, As-Sunnah, serta tidak pula pada penafsiran para sahabat, dalam hal ini para imam merujuk pada perkataan-perkataan tabi'in. Untuk mendalami bidang tafsir dan tafsiran yang ditafsirkan itu bisa diterima, seseorang memerlukan beberapa alat bantu, khususnya kaidah-kaidah tafsir. Kaidah-kaidah tafsir itu meliputi juga mengenai ilmu-ilmu usul fikih, pengetahuan bahasa Arab, nahwu, dan sorof, serta masih banyak lagi. Oke, sekarang kita berlanjut kepada sumber-sumber penafsiran yang bisa diterima. Yang pertama, sumber yang paling pertama yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman untuk umat manusia. Maka sudah sepantasnya Al-Quran dijadikan sebagai sumber tafsir yang utama. Contoh-contoh ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan ayat Al-Quran itu sendiri, yaitu pertama, Quran Surah Al-Maidah ayat 1 dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 37 dengan Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Yang ketiga, Quran Surah Al-Fatihah, Quran Surah yang Surah Al-Fatihah ayat 6 dan Quran Surah Al-Fatihah ayat 7. Dan yang terakhir saya mengambil contoh, yaitu Quran Surah Al-Fatihah ayat 7 dengan Quran Surah An-Nisa ayat 68 sampai ayat 69. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. Di sini Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah karena Rasulullah SAW adalah manusia pilihan Allah yang paling mengetahui maksud-maksud yang terkandung dalam Al-Quran. Selanjutnya, sumber penafsiran yang bisa diterima yaitu tafsir Al-Quran dengan kaul sahabat atau perkataan sahabat, karena sahabat itu adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, sehingga mereka dijadikan sumber kaidah tafsir setelah Rasulullah, yakni menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat, terutama kalangan sahabat yang menguasai tafsir, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka pada zaman mereka, karena merekalah generasi para ahli al-anbiya yang paling jujur dalam mencintai al-haq. Yang keempat, tafsir tabi'in. Sebagian ulama memandang bahwa tafsir tabi'in itu adalah matsur, karena sebagian penafsiran mereka diterima dari
sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari Nabi langsung. Dan sebagian lagi menilai bahwa tafsir tabi'in ini adalah tafsir bil ra'yi. Dan yang terakhir, sumber penafsiran yang bisa diterima adalah Israiliyat. Kisah Israiliyat ada yang dibuat-buat dan ada juga yang benar. Oleh karena itu, kisah-kisah Israiliyat bisa diterima dan ada juga yang tidak bisa diterima. Oke, baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sumber-sumber penafsiran yang bisa diterima. Saya ucapkan syukran kathiron kepada Ustazah karena telah mendengar beberapa penjelasan saya mengenai sumber-sumber penafsiran yang bisa diterima tersebut. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.